Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pramuka, saya sedikit menyinggung apa yang akan saya katakan mengenai prediksi saya di 2026 ini. Ini ramalan situ. Jadi Prabowo ini punya 3 pilihan hari ini. Yang pertama itu Prabowo makzulkan Gibran. Yang kedua itu Gibran makzulkan Prabowo, atau Prabowo Gibran makzulkan rakyat gitu. Jadi kemungkinan ini ada tahun ini gitu. Makanya Pak Prabowo harus segera mengambil tindakan antisipasi bagaimana tuntutan rakyat ini dapat dipenuhi gitu. Nah, selanjutnya saya baru bicara soal ijazah. Sebenarnya ijazah ini membantu Pak Prabowo nih untuk menggeser Gibran dan Jokowi ini yang sama hari ini mengapit-ngapit Pak Prabowo supaya melakukan kejahatan gitu loh terhadap konstitusi gitu loh. Jadinya saya berharap Pak Prabowo ini mendengarkan dan membantu perjuangan ini karena ini dampaknya untuk kepentingan Pak Prabowo. Nah, kami berjuang sampai hari ini jadi tersangka agar tuntutan kami dahulu itu sebelum 2019 untuk mengadili Jokowi dapat terpenuhi. Nah, dengan adanya kasus kami dijadikan tersangka ini, saya pribadi bersyukur gitu loh. Ini harapan besar rakyat akan terpenuhi, artinya Jokowi itu akan diadili. Nah, inilah pintu masuknya. Jokowi akan diadili berikutnya. Selain ijazah palsu, mungkin dia akan diadili oleh kasus-kasus KKN, kasus-kasus korupsi lainnya, kasus-kasus bus, KM 50, kasus sekarang ini yang lagi Kementerian Haji dan Pertahanan Keamanan, banyak kasus-kasus. Jadi nanti setelah saya berharap setelah Jokowi ikut di pengadilan nanti ini segeralah laporkan lagi kasus yang lain. Jadi ini pintu masuk untuk kita mengadili Jokowi gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan hari ini dapat sesuai harapan, artinya ijazah Jokowi itu dapat dinyatakan palsu. Nah, ketika palsu itulah Prabowo bisa bertindak untuk, saya rasa bukan hanya menangkap Jokowi gitu loh. Satu keluarganya ini harus ditangkap nih, diungsikan, bikin penjara baru di Pulau Papua sana tuh yang banyak sarang nyamuk atau sarang buaya. Karena ini orang ini sangat berbahaya nih si Jokowi ini. Selain dia itu pembohong dan mukanya tebal gitu loh. Tebal akan apa yang dia lakukan itu, dia tuh kuat mentalnya gitu. Saya aja kalah kayaknya. Padahal saya masih muda jauh gitu. Nah, mengenai ijazah Jokowi ini, saya betul-betul yakin ini dibuat di Pasar Pramuka. Karena di sini ada senior saya, juga tahu lah sedikit banyaknya nih. Artinya aktivis-aktivis senior tuh tahu gitu loh kedekatan si Jokowi ini dengan Eko Sulistyo dan tim kiri dari Solo gitu loh. Kalau saya mendapatkan informasi, Jokowi kan masuk ke Jakarta ini kan pelengah-pelengok gitu, nggak tahu situasi politik di Jakarta gitu. Siapa Eko Sulistyo? Ah, itulah dia bawa yang namanya Eko Sulistyo, karena Eko Sulistyo itu lama juga bergaul dengan aktivis Jakarta. Nah, inilah yang bekerja kalau menurut saya. Dia inilah yang saya rasa, saya menduga dia yang buat ijazah ini gitu. Jadi Jokowi suruh pakai aja, Jokowi karena dia pelengah-pelengok dia ikut aja gitu. Bikin ini, ya, oh iya gitu. Nah, akhirnya hari ini kan baru dirasakan dampak itu gitu loh. Dan pelaku intelektualnya itu ya, saya menduga di Pratikno yang bermain di UGM itu gitu. Rektor. Nah, jadi Pratikno juga kalau menurut saya Pak Prabowo ini jangan lama-lama dicopot nih Pratikno nih. Terus hartanya tuh disita, dihabisin, dimiskinkan nih. Jadi kalau menurut saya nih orang nih memang biadab gitu loh. Nah, ijazah ini kan banyak kawan-kawan, terutama teman-temannya almarhum abang saya Nuku Sulaiman gitu kan, banyak tahu lah dan membantu gitu loh. Ini Jokowi ini di Jakarta ini siapa teman-temannya, terus bagaimana cara kerjanya, dan kawan-kawan yang di
di Marhain juga bantu kita juga untuk cari ini gitu loh. Semoga aja ini dapat kita buktikan. Sebenarnya kan ini kasus gampang aja ini. Ini kalau polisi aja kasih lihat secara terbukanya nih jasa Jokowi ini kan artinya polisi namanya baik. Walaupun itu mungkin asli gitu loh. Tapi karena diumpet-umpetin begini ya tukang sayur juga jadi mikir oh ini palsu nih gitu. Nanti kalau keluar buat bungkus cabai aja gitu. Nah, jadi saya melihat polisi ini memang ada keraguan mengenai ijazahnya Jokowi, makanya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang frontal gitu loh. Apalagi saya rasa presiden hari ini kan bukan Jokowi. Jadi nggak kayak dulu gampang nangkepin Bambang Tri, Gus Nur gitu kan. Tinggal perintahkan aja Kapolri digulung gitu kan. Kalau hari ini kan enggak. Jadi saya melihat Jokowi ini udah lemah gitu loh. Karena Jokowi udah lemah, kita jangan lemah lagi dari Jokowi. Kita perkuat perlawanan ini supaya Jokowi itu mukanya makin tebal gitu loh. Makin bengkak gitu loh. Ini bengkak ini dampak dari perlawanan kita yang militan. Nah, yang saya lucunya ini yang nggak masuk akal ini relawan Jokowi ini. Dia ini disuruh lawan itu karena ijazah saya asli dia bilang gitu. Tapi otaknya nggak jalan. Kalau orang cerdas itu kan kalau asli tunjukin gitu loh. Sementara itu dia suruh melawan, dalam hatinya dia main lagi kalau menurut saya nih. Keyakinan saya dia main lagi ke Kapolri. Ini bagaimana nih supaya jangan ketahuan gitu kan. Karena kita tahu Kapolri ini kan orangnya Jokowi gitu loh, yang sampai hari ini terlalu lama jadi Kapolri. Kalau menurut saya nih harus segera dicopot atau enggak Kapolri mengundurkan diri gitu loh. Jadi supaya negara ini baik-baik saja. Terlalu lama, kasihan yang lain-lain di bawah ini kan pengen juga jadi Kapolri gitu loh. Nah, untuk kasus ini saya rasa nggak lama lagi Jokowi pasti diadilin. Nah, lebih bagus lagi mungkin diadili di jalanan gitu loh bersama Mbak Menuk yang lebih bagus. Terus mesti juga kita geruduk kedua kalinya untuk bongkar bangkernya Jokowi ini yang duitnya 11.000 triliun gitu. Segera lakukan. Nah, ini akan kita konsolidasikan dengan Bang Nursam gitu. Jadi saya yakin bahwasanya ijazah Jokowi itu memang dibuat di Pasar Pramuka. Diduga keras dibuat oleh Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo yang sampai hari ini tidak berani tampil untuk klarifikasi. Padahal saya selalu mengatakan, Eko tampil, banyak yang orang pengen tahu kebenaran ini gitu loh. Sampai hari ini nggak pernah tampil. Dan saya meyakini juga apa? Karena ada pengakuan dari kawan saya sendiri bahwa ijazah itu dia buat bersama Eko di Pasar Pramuka. Nah, dengan siapa saya tanya? Dengan Pak Imin. Nah, Pak Imin ini ada dua, ada yang monyet, ada yang manusia gitu. Nah, kan gitu. Sarimin hampir mirip gitu. Jadi jangan tersinggung kalau nanti ada yang marah gitu loh. Nah, jadi gerakan ini memang harus dibesarkan. Rakyat harus mendukung gerakan ini. Jadi yang saya bilang tadi ada 3 pilihan pada Prabowo. Pak Prabowo mau dimakzulkan oleh Gibran, oleh rakyat, atau mau memakzulkan menangkap Jokowi dan keluarganya. Yang jelas-jelas sampai hari ini dialah penikmat hasil bumi rakyat Indonesia yang harusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, saya juga melihat begini, Pak Prabowo seharusnya cerdas dong. Jokowi ini kan kerjanya tiap hari kasih uang terus. Nah, ini uang dari mana ini gitu loh. KPK harus turun tangan saya rasa. Gaji presiden itu kan nggak gede-gede banget gitu. Kenapa sampai hari ini dia bisa mobilisasi massa, bisa menggerakkan polisi, bisa bagi-bagi uang, itu duitnya dari mana gitu loh. Nah, ini artinya ini ada sesuatu yang saya rasa ini korupsi luar biasa gitu loh. Jadi wajar saja OCCRP itu menyatakan Jokowi itu finalis korupsi dunia, kelas dunia gitu loh. Nah, inilah yang harus kita beritahu kepada rakyat bahwa Jokowi ini bukan orang baik. Jokowi ini saya bilang kurang ajar gitu loh. Penjahat HAM, koruptor, KM50, dia berani bunuh manusia gitu loh. Anggota KPPS, Kanjuruhan, dan lain-lain. Artinya cuma bikin selembar kertas palsu itu aja kecil buat Jokowi gitu loh. Bunuh orang aja dia berani gitu loh. Ini orang sipil yang
melebihi militer ini. Parahnya gitu. Jadi Pak Prabowo jangan sampai kalah dengan orang ini. Segera tangkap, adili Jokowi. Kalau nggak berani secara langsung, biar kami yang bekerja. Setelah dapat dibuktikan ijazah Jokowi palsu, Prabowo harus tangkap Jokowi. Kalau tidak ditangkap, Jokowi mungkin Pak Prabowo akan dijatuhkan, Jokowi dan keluarganya. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.